Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Setidaknya ada 3 makna dari hadis ini, kita bahas satu-satu yang saya kepikir ya. Artinya ada banyak pemaknaan hadisnya dan silahkan masing-masing berusaha untuk meluaskan pandangan terhadap hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Artinya kamu kalau mau cari surga, surgamu adanya di bawah telapak kaki ibu, dengan cara kamu berbakti kepada ibumu. Itu makna yang paling sering kita pikirin ya. Jadi surga itu adanya di bawah telapak kaki ibu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, tentu saja semua dari kita kepengen masuk surga di akhirat. Surga yang dimaksud di sini adalah surga akhirat juga, surga dunia juga ya. Surga akhirat yaitu yang menjadi tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Sementara surga yang dimaksud di dunia adalah kebahagiaan dan keberkahan. Jadi kalau kamu mau cari surga akhirat, adanya berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau mau cari surga yang di dunia, yaitu berupa kebahagiaan dan keberkahan, itu juga ada pada mencari keridhaan orang tua, mencari keridhaannya ibu, orang tua. Namun yang dalam secara khususnya di sini adalah ibu, gitu ya. Kalau orang tua itu kan ada 2, ibu sama bapak ya. Nah, ibu ini memang tempatnya lebih tinggi daripada bapak secara baktinya kita kepada kaum ibu. Kenapa? Sebab kesulitannya ibu lebih banyak daripada kesulitannya ayah, gitu ya. Dan perjuangannya ibu lebih banyak daripada perjuangannya ayah juga, gitu. Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan ibu itu yang lebih utama daripada ayah. Dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW juga, ketika datang seorang bertanya, Rasulullah, man ahaqqun nas bibirri, wahai Rasul, siapa orang yang paling pantas, paling bagus buat saya bakti kepadanya? Nabi kemudian menjawab, ummuka, ibu kamu. Tummaman, terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Tummaman, terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Tummaman, terus siapa Rasulullah? Abuka, bapak kamu. Ibu, baru. Bukan artinya ibunya 3 ya. Ntar bapaknya bilang gitu, nah Rasulullah kan nyuruh bakti sama ibu 3, kamu kan baru punya 1, jadi bapak masih boleh nambah 2, biar genep 3 gitu ya. Maksudnya biar pas jadi 3. Ya Allah, khair insyaallah. Apalagi kalau pakai dalilnya gini, kan namanya juga istri. Kalau 1 namanya iswan, kalau 2 namanya istu, 3 baru istri, gitu ya. Begitu? Enggak gitu maksudnya. Enggak gitu maksudnya. Jadi maksudnya di situ adalah bahwa bakti kepada ibu itu 3 kali dibandingkan dengan baktinya bapak, begitu ya. Itu jadi yang dimaksudkan dengan hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat. Teman-teman saya sekalian, nggak usah nunggu di akhirat. Bakti kepada ibu, bakti kepada bapak, bakti kepada orang tua adalah sesuatu hal yang akan dipersegerakan balasannya dari di dunia sebelum di akhirat. Katanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis bima makna bahwasanya dzambun ujilat uqubatuh, ada juga thawabun ujilat thawabuh, ada juga khair ujilat thawabuh, maka alaihi wasallam bahwa ada perbuatan baik yang dipersegera balasannya dari di dunia sebelum akhirat, yaitu birrul walidain. Birrul walidain, bakti sama orang tua tuh pasti sama Allah Subhanahu wa taala dikasih balasannya dari sejak di dunia sebelum di akhirat. Dan dosa yang dipersegerakan balasannya sebelum akhirat apaan? Zina. Jadi bakti kepada orang tua itu adalah perbuatan baik yang akan dipersegerakan balasannya dunia sebelum akhirat. Dan dosa yang dipersegerakan balasannya di dunia sebelum akhirat adalah
dosanya zina. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya dari perbuatan dosa, baik dosa zina ataupun dosa-dosa yang lainnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu ya, perbuatan baik yang dipersegerakan balasannya. Apaan aja berupa balasannya? Macam-macam. Salah satu balasannya, balasan dunianya nih ya, jannahnya dunia nih bagi anak yang berbakti sama orang tua. Yang pertama adalah dia akan mendapati anak-anaknya kelak berbakti padanya. Dia nanti akan mendapati anak-anaknya berbakti padanya. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada anak-anak kalian, niscaya kalian akan mendapati anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Gitu. Itu salah satu dari jenis jannah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dunia. Dan teman-teman saudaraku sekalian, coba ingat-ingetin. Jannah mana, kebahagiaan mana yang lebih senang daripada mendapati anak-anakmu berbakti padamu? Dunia ya. Kalau bicara kesenangan seorang ibu di dunia, apalagi yang lebih besar daripada mendapati anak-anak berbakti kepadanya. Saya belum jadi ibu, jadi saya belum tahu. Tapi saya lemparkan pertanyaan ini kepada para ibu. Ada nggak nih? Banyak ya. Mana menurutmu surga di dunia yang lebih nikmat daripada dibaktiin sama anak-anak? Ada nggak? Ayo ibu nih yang bisa jawab. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi seperti itu gitu. Itu yang namanya surga dunia, al-jannah, yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai tahta aqdamil ummahat. Kamu akan dapati jika kamu berbakti kepada orang tuamu, kamu akan mendapati anak-anakmu berbakti kepadamu. Dan itu adalah sesurga-surganya surga di dunia, sejannah-jannahnya jannah di dunia, gitu ya, adalah baktinya anakmu kepadamu. Apalagi ntar di masa tuanya. Ya Allah, jangan berani-berani sama orang tua sekarang, sebab nanti anak-anakmu akan berani padamu di masa nanti. Nggak ada yang hilang. Urusan sama orang tua nih nggak ada yang hilang, teman-teman. Urusan sama orang tua nih nggak ada yang hilang. Tenang aja, nggak ada yang hilang. Mau kita berbuat baik bakalan dibalas, mau kita berbuat jahat bakalan dibalas juga. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma, nggak ada yang gratis, gitu ya. Semuanya akan mendapatkan balasannya masing-masing. Khair fasyar, mau khair mau syar, semuanya akan dapat kebaikan, kebahasannya. Pun juga durhaka juga kayak begitu. Saya ingat Bang Maryam dulu pernah cerita, ada seorang anak nyeret bapaknya. Anak dewasa, maksudnya orang dewasa, 70-an 40-an tahun, dia punya bapak yang sangat tua, di atas usia 70-an tahun. Dia seret bapaknya tangga atas, diseret bapaknya tuh dari tangga dari atas sampai ke bawah, gitu sama bapaknya. Liatin nih pak, kayak gitu, sampai tangga bawah. Begitu nyampe di tangga bawah, bapaknya bukan ngomong apa gitu, enggak. Dia bilang, nak terusin dong seret saya sampai ke tiang situ. Kenapa gitu? Tuh anaknya nih sambil marah nih. Dia bilang, karena saya ingat dulu pernah nyeret bapak saya dari atas itu ke tiang situ. Nggak ada yang nggak dibalas. Maka teman-teman saya sekalian, kebaikanmu kepada orang tuamu adalah kebaikanmu kepada diri sendiri. Berhati-hatilah. Kebaikanmu pada ibumu, pada ayahmu adalah caramu memperlakukan dirimu sendiri. Gimana cara memperlakukan orang tua? Nah itu pula lah Allah akan memperlakukanmu nanti lewat anak-anakmu. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga letaknya di bawah telapak kaki ibu. Surga yang dijanjikan selain daripada itu tadi, baktinya anak-anakmu kepadamu. Selain daripada itu, surga yang lain adalah berupa keberkahan. Silahkan perhatikan
Selalu saja anak yang hidupnya paling bahagia di antara semua anak adalah yang paling bakti sama orang tuanya. Dalam sebuah keluarga gitu ya, kita bisa liatin nih, misalnya ada yang punya anak ketiga kayak, ada yang punya anaknya 5 kayak, ada yang punya anaknya 10 sekalipun begitu ya. Dari semua anak-anak tuh yang paling hidupnya berkah pasti yang paling bakti sama orang tua. Pasti yang paling bakti sama orang tua. Makanya sayang, hati-hati orang tua tuh. Bawa keberkahan buat diri kita, bawa berkah sekaligus bawa kualat ya. Bawa berkah sekaligus bawa kualat. Mesti yang bagus-bagusin kita memperlakukan orang tua kita, gitu ya. Jadi teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, keberkahan itu akan didapat bagi anak yang bakti sama orang tuanya, semua ulama-ulama tuh gak saya perhatiin gitu ya, kisah hidupnya nggak ada yang berasal dari anak yang songong orang tua, nggak ada ceritanya. Teman-teman sekalian, kalau kemudian pertanyaannya gini, enggak kok Ustazah, ada tuh Ustazah gitu kan, yang bakti sama orang tua siapa, tapi yang kaya siapa? Nah itu teman-teman sekalian, ini berkah bukan kaya. Ini berkah teman-teman sekalian, bukan bicara kaya gitu. Menurutmu, mohon maaf nih ya, kalau ada orang kaya kemudian anaknya pecandu narkoba, berkah apa nggak hidupnya? Naudzubillah. Orang kaya raya nih, suaminya pejabat misalnya gitu, tapi ya Allah, si istri tinggal nangis tiap hari karena suaminya selingkuh misalnya gitu. Menurutmu kehidupannya berkah apa nggak berkah? Nggak ada berkah-berkahnya. Istri yang nggak disayang sama suaminya, akhirnya kemudian hambur-hamburan duit gitu ya, tinggal jalan-jalan mulu, keluar negeri misalnya begitu, sambilan bawa duitnya deh, pokoknya apa aja buat cari kesenangan gitu, karena nggak seneng hidupnya, karena nggak berkah hidupnya. Yang saya maksudkan di sini adalah keberkahan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nggak ada kehidupan anak yang berbakti pada orang tua kecuali berkah. Mau dikasih berapa gitu, tapi enak aja, nyaman aja kehidupannya. Makanya yang bakti sama orang tua, bahagiakan orang tua. Apalagi yang masih ada ya dunia ini, nah, itu masih dikasih kesempatan buat kita baktiin. Bakti yang seneng, orang tuanya bikin disenengin aja. Susah nih disenenginnya. Kenapa? Cerewet. Kamu nggak tahu betapa cerewetnya kamu di masa kecil, betapa nyebelinnya kamu di masa kecil, masa remaja, di masa ABG. Aduh. Ya Allah. Lagian subhanallah ya, orang tua tuh ya, punya anak 5, 6, 7 gitu, bisa ngurusin anak-anaknya semua. Ini kita nih punya orang tua cuman 2 orang doang. Semua anak-anaknya bakti, belum tentu bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi salah satu bagian dari surganya di bumi itu adalah yang pertama apa tadi? Anaknya balas budi, anaknya berbakti kepadanya, gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah keberkahan dalam kehidupan. Yang ketiganya, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, insya Allah seapa-apanya, walaupun biar kata dikasih miskin, tapi cukup aja gitu. Jadi juga insya Allah akan dikasih kekayaan sama Allah Subhanahu Wa Taala, zahiran wa batinan. Seapa-apanya itu bakalan cukup orang kalau bakti sama orang tuanya. Dia dikasih kebahagiaan hati, dikasih jalan petunjuk gitu. Dan seapa-apanya juga kalau orang tuanya tuh ridho, kemudian sering doain, doanya orang tua kepadamu itu setara, apalagi doanya ibu ya, doanya ibu kepada anaknya, doanya orang tua kepada kita, itu setara doanya Nabi terhadap umat. Makanya teman-teman saudara sekalian, saya tuh kadang-kadang gitu ya, kalau lagi apa-apa gitu, suka ngerasa, ya nih saya belajar kan banyak, makanya saya bisa ngajarin gitu. Saya begini, saya begitu. Kadang-kadang saya lupa gitu bahwa
Kadang-kadang nih masalahnya bukan ada pada diri kita, tapi masalahnya ada pada doanya orang tua. Kadang juga ngerasa gini, wih kegiatan banyak begini tapi alhamdulillah ya dikasih sehat gitu. Kadang suka ngerasa yang iyalah saya kan gitu, ujub gitu ya. Padahal kalau diinget-ingetin, oh belum tentu. Ini bisa jadi juga karena doanya orang tua. Jangan lupa, kita nih seringkali dikasih kemudahan rezeki, dikasih kemudahan urusan, dikasih kesehatan badan. Jangan dikira karena apa yang kita lakukan. Gak ada, teman-teman saudaraku sekalian. Seringkali disebabkan karena doa orang tuamu untukmu. Doa orang tua, ya Allah, apalagi kalau kita punya orang tua yang soleh ya, yang pakai bangun malam. Oh itu karunia yang luar biasa. Indahnya karunia yang luar biasa tuh. Kita masih tidur di tengah malam gitu ya, orang tua kita udah bangun, angkat tangannya, ya Allah, nitip-nitip anak ya Allah. Luar biasa tuh. Kamu tidur tapi Allah memandangmu dengan pandangan cinta hanya karena doa orang tua. Mesti dijagain, terutamanya orang tua yang soleh. Bahkan gak soleh sekalipun gitu ya, orang tua tuh tetap punya nilai yang luar biasa di mata Allah SWT. Itu teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, salah satu dari surga-surganya, yaitu yang pertama dibaktiin sama anak nantinya, kemudian yang kedua keberkahan kehidupan, yang ketiga dimudahkan seluruh urusan ya, urusan-urusan apapun dengan kebaktinya kita sama orang tua tuh biasanya langsung kemudian akan dimudahkan oleh Allah SWT. Kemudian kalau bicara tentang surga, kalau bicara tentang surga, salah satunya adalah bahwa surgamu nanti di sana itu mudah dicari dengan cara baktimu kepada orang tua. Itu makna yang kedua dari makna hadis ini ya. Jadi hadis yang pertama tuh maknanya kalau kamu pengen masuk surga di akhirat nanti gitu ya, carinya adanya dengan baktinya kita kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa amalan-amalan di dunia ini yang mudah untuk mendatangkanmu masuk ke dalam surga adalah lewat baktinya kita kepada orang tua kita, gitu ya. Jadi surga di dunia, surga di akhirat, semuanya bisa diraih dengan baktinya kita kepada orang-orang tua kita, baktinya kita kepada orang tua kita. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah tuh menjadikan sampai-sampai ridhonya Allah terletak pada keridhaan orang tua. Murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Bahkan katanya Nabi Muhammad, siapa yang masuk pagi dalam keadaan dia bikin ridho orang tuanya, tapi dia buat marah Allah, Allah akan ridho bersama keridhaan orang tuanya. Misalnya nih, pagi-pagi nih, subuh telat, udah bikin murkanya Allah, gitu kan ya? Atau apalah gitu ya, yang dia buat hal yang membuat Allah SWT murka, tapi dia bikin orang tuanya ridho gitu. Habis selesai dia salat subuhnya, dia bikinin orang tuanya makanan atau apa gitu ya, yang sampai orang tuanya ridho, senang gitu. Nah itu yang seperti ini, Allah ganti ridho dengan keridhoannya orang tua. Sebaliknya, justru kalau misalnya kita bikin pagi-pagi hari, bikin orang tua murka sama kita, bikin orang tua marah sama kita, tapi bikin Allah ridho sama kita. Misalnya bacaan Quran, ngajinya iya juga, zikirnya iya juga, wiritannya iya juga, tapi dipanggil orang tua nggak nyaut-nyaut. Misal keenakan ini nih ibadah nih ceritanya gitu ya, entaran apa sih ini masih enak nih, masih kurang berapa lembar lagi nih gitu ya. Kemudian iya gitu, iya, dan orang tuanya manggil terus gitu kan, panggil nih Mil. Akhirnya kemudian lama gak nyaut-nyaut, sampai orang tuh mana sih nih anak nih, akhirnya terus udah ditinggalin gitu. Iya mah, lagian mama nih orang juga masih ngomel. Ini katanya Nabi Muhammad SAW, fallahu anhu sakhid, Allahnya akhirnya jadi ikutan marah bersama dengan kemarahan orang tua. Jadi sekalian, sebagai seorang anak sebaiknya usahakan jangan sampai orang tua tuh ngerasa kayak gini loh, yang duh kok anak saya gini ya gitu. Sebisa mungkin berusaha kita untuk
nyari keridhaan orang tua, karena masalahnya nih bukan urusan orang tuanya nih, urusannya mau Allah gitu. Jadi teman-teman sekalian, sebisa mungkin kita usahain untuk jangan sampai orang tua tuh jangan, apalagi sampai sedih, apalagi sampai nangis, apalagi sampai susah gitu ya hidupnya. Jangan sampai orang tua tuh merasa kok anak saya gini ya, gitu aja. Kalau bisa jangan gitu. Usahakan dia itu yang senang, alhamdulillah punya anak nih ya, masya Allah. Biar gitu-gitu juga tapi nyenenginnya gitu. Jadi anak yang menyenangkan orang tua, jadi anak yang bisa bikin seneng orang tua, bikin bangga. Itu lain lagi, itu tingkatannya di atas itu ya. Kalau kita bisa bikin orang tua kita bangga gitu, tapi usahainnya sih ya nggak usah bangga juga. Yang penting nih orang tua jangan sampai sedih hatinya gara-gara kita, jangan sampai sedih hatinya karena perlakuan kita. Teman-teman sekalian, saya liatin nih orang-orang yang hidupnya masya Allah gitu ya, pastinya adalah anak-anak yang bakti sama orang tua. Habib Umar bin Hafid, ya Allah, baktinya sama orang tua luar biasa. Itu kalau di depannya Hubabah Zahra gitu ya, senyumnya nggak pernah hilang. Sambil ngeliatin ibunya tuh sambil senyumnya nggak pernah hilang. Iya Mi, sambil pegang-pegang kaki uminya gitu, pokoknya ibu tuh kayak jimatnya gitu. Habib Umar tuh ngelihat ibunya tuh kayak udah jimatnya yang luar biasa. Makanya nggak tahu tuh waktu Hubabah Zahra meninggal tuh kayak apa Habib Umar tuh, saya nggak bisa bayangin. Karena Habib Umar tuh sama Hubabah Zahra, masya Allah. Nggak ada ceritanya entar dipanggil sama Hubabah Zahra, walaupun lagi ketemu sama Presiden Yaman waktu itu sekalipun, panggil sama ibunya, langsung jalan. Lihat handphonenya ada panggilan dari ibunya, pamit. Presiden loh ini yang ditemuin, pamitan, lagi rapat padahal. Habis itu kemudian pulang sampai ke rumahnya, iya Mi, kata uminya, temenin saya sholat Umar, saya mau sholat jamaah nggak ada temennya. Marhaba gitu aja ya. Kalau misalnya kayak gitu, ya ampun Mi, Umi nggak tahu Mi. Saya nih Mi lagi ketemu sama presiden, ngurusin urusan negara. Umi kayak gak ada orang aja. Betul. Ya Allah, nggak pakai langsung marhaba. Umi udah punya wudhu gitu, udah yuk kita salat, ayo Umi mau sunnah dulu gitu. Udah katanya uminya, ya yuk bismillah salat jamaah. Habis selesai salat jamaah tungguin sampai doa, sampai zikir apa segala macam. Bisa masih tanyain lagi, ada lagi Mi yang Umar bisa kerjain? Enggak, udah marhaba Umar pamit ya Mi gitu. Ya Allah, top ya, luar biasa bener. Itu teman-teman sekalian kayak begitu. Saya ngeliatin tuh kehidupan orang-orang soleh-solehah kayak gitu. Nggak usah yang gede-gede. Anaknya Hubabah Maryam ini ya, namanya Sakinah. Banyak diantara kita yang ketemu sama tuh anak, masya Allah. Biasa aja anak ABG gitu. Itu sampai dengan umur hampir 20-an tahun belum nikah-nikah. Saudara-saudaranya yang lain kawinnya tuh kan awal-awal 18, 19 gitu ya, 20 gitu. Ini tuh 20 lewat ya waktu itu ya. Belum juga nikah-nikah. Hubabah Maryam tuh sampai tiap kali ke Indonesia itu bilangnya tiap kali ketemu sama orang nih, doa gitu, minta doa sama orang. Doain nih biar Sakinah cepet datang jodohnya. Sampai Hubabah tuh pernah ngomong sama saya kayak begini, kenapa ya Halimah Sakinah itu ya, dia nggak jelek gitu, dia nggak, maksudnya bukan gimana-gimana juga gitu. Tapi yang lain-lain tuh saudara-saudaranya tuh semuanya udah nikah, udah ada yang lamar tuh dari umur-umur masih kecil gitu. Yang ini nih belum ada yang lamar-lamar juga. Doain nak gitu. Sampai ngomong gitu sama saya. Dan ajaibnya si Sakinahnya ini tiap Hubabah habis ngomong sama seseorang misalnya yang doanya mustajab atau orang tua yang gimana gitu ya, Umi Wardah misalnya atau siapa misalnya gitu, doain biar Sakinah dapat jodoh. Nanti tuh habis Hubabahnya pergi, Sakinahnya bilang, Mi doain biar jodoh saya jangan datang dulu. Saya tuh tanya sama Sakinah gitu kan, saya bilang, Sakinah, kenapa kamu tuh kayak begitu gitu? Kenapa kamu belum mau kawin gitu? Dia bilang kayak begini, ya Halimah,
wa man li ummi wa abuhi idza natazawwaj. Dia bilang, Halimah, kalau saya kawin nanti umi sama abah saya sama siapa? Yang ngurusin, yang jagain siapa? Dia bilang, saya ini Halimah satu-satunya perempuan sekarang yang ada di rumah. Saudara saya laki-laki. Dia bilang, umi saya udah tua, bapak saya udah tua, udah sakit-sakitan dua-duanya. Dua-duanya udah sakit-sakitan. Jadi itu tinggalan yang satu tuh, Sakinah, ambilin obat nak. Saya ambilin. Sakinah, ya Allah Halimah, saya senang banget, girang banget, alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya buat ngurusin dua orang tua saya. Di saat saudara saya semuanya udah pada sibuk sama suami-suaminya masing-masing. Alhamdulillah Allah kasih saya bakti buat orang tua. Jadi tolong doain saya, tolong doain saya. Jangan kawin dulu saya sebelum bisa seneng, bisa bakti sama orang tua saya begitu lama. Makanya subhanallah, dia menikah tuh habis ibunya meninggal. Habis ibunya meninggal, ayahnya juga menikah lagi, kemudian baru Sakinahnya nikah. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa bener. Jadi nih si anak gak mau nikah karena kepengen bakti sama orang tua. Ibunya doain dia biar cepet nikah, biar anaknya seneng gitu. Biar anaknya seneng, ibunya doain biar anaknya seneng. Anaknya kepengen nyenengin orang tuanya. Jadi dia sama hati, ya Allah, jangan dulu ya Allah, saya jangan kawin dulu sebelum saya nanti kalau nikah, saya kan harus ikutan sama suami. Pasti orang tua saya juga nyuruh ikutan sama suami, iya kan? Gimana dia bilang? Gak mungkin saya ninggalin orang tua saya. Masya Allah. Saya bilang nih anak-anak ya, didikannya orang tuanya emang luar biasa bener juga. Sampai bisa bikin anak punya hatinya kayak begitu. Kita ini sebagai anak kadang yang kita pikirin kesenangannya kita sendiri, bukan kesenangannya orang tua kita gitu. Kita nggak nyari yang Allah mauin, yang Allah ridhoin gitu kan. Kita nyarinya yang kita mau aja. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kayak gitu tuh teman-teman sekalian. Nyari amalan yang bisa mendatangkanmu untuk surga nantinya adalah dengan baktimu kepada orang tua. Saudariku sekalian yang saya muliakan, makna lain, ini berbanding terbalik ini ya, berbanding terbalik. Kalau ini kan berarti kita mau dapat surga, cari di bawah telapak kaki ibu gitu ya. Makna lainnya adalah bahwa yang dibawa sama ibu itu adalah surga. Maka ibu jangan pernah bawa-bawa neraka buat dibawa kepada anak-anaknya. Nak sholat nak, kamu nak, kalau nggak sholat neraka loh. Gitu. Yang dibawa sama kalian tuh surga, bukan neraka. Gitu ya. Jadi jangan suka bawa-bawa neraka dalam hal pendidikan kita kepada anak-anak kita. Ini kalau yang makna yang pertama tadi kan anak kepada orang tua. Yang ini nih orang tua kepada anak. Teman-teman sekalian, yang tadi ya, yang mana yang tadi ya? Kita mau nyari ridhonya Allah, adanya keridhaan orang tua. Ini nggak di dunia, nggak di akhirat. Penuh banget sejarah dengan fakta bahwasanya anak durhaka orang tua hidupnya nggak bahagia. Dari mulai yang karangan seperti maling kundang lah, gitu ya. Apalagi dongeng-dongeng gitu ya, legenda-legenda. Atau sampai dengan yang beneran-beneran pun juga kita banyak banget dapetin hal-hal yang seperti itu. Yang karena doa orang tua, yang karena kebaikan orang tua gitu. Jadi sekalian, ada satu ustadz cerita, seorang motivator ya, di Jakarta sini. Dia bikin tulisan tentang dirinya sendiri gitu. Sekarangnya udah jadi orang yang sangat sukses secara duniawi ya, insya Allah juga secara akhirat juga tentunya. Dia bilang, saya dulu zaman masih mudaan, sekarangnya umurnya sekitar 60-an tahun mungkin. Dulunya dia bilang waktu lagi zaman 30-an tahun, dia punya anak-anak kecil, kehidupannya masih serba kekurangan, serba ya biasa-biasa, lagi mulai mengkritis lagi mulai usaha gitu ya, buka usaha gitu. Satu hari istrinya sakit. Sakitnya itu yang sampai
nggak ketahuan sakitnya apa, dibawa pergi ke rumah sakit, pindahin satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sampai ke rumah sakit yang paling bagus lah gitu. Dia bilang satu hari ini sakit istrinya nih belum ketahuan sampai udah keluar duit berapa banyak gitu, periksaan ini ternyata enggak, periksa ini ternyata enggak ada, periksa ini ternyata enggak ada, kayak gitu. Dia bilang anak-anak pun udah mulai ribut di rumah karena enggak ada ibunya kan gitu. Sekali saya ajakin ke rumah sakit, dia bilang aduh sedihnya yang luar biasa, ya Allah ini dikasih ujian nih benar-benar besar nih, dia bilang. Sampai satu hari dia bilang saya tuh dapat telepon dari rumah sakit sesudah hampir semua barang-barang di rumah habis, duit habis gitu ya. Dia dapat telepon dari rumah sakit kayak begini, Pak, dia bilang ini sakitnya istri ini belum ketahuan juga sampai sekarang, dan mulai besok dia bilang kalau belum ketahuan juga sakitnya, ibu nih istri ini buat bertahan hidup harus minum obat per sehari itu 3 kali, dan obatnya itu kalau nggak salah ya nilainya itu berapa puluh juta gitu, 20 juta apa berapa juta gitu sekali minum obatnya, pilnya itu. Jadi untuk membuat dia tetap bisa bertahan hidup dalam waktu yang sampai ketahuan sakitnya itu apa gitu. Itu dia bengong aja, ya ampun dari mana duitnya gitu. Dia tuh udah yang setengah mati nyari nafkah gitu ya, untuk kemudian dokter tuh kayak gampang aja ngomong kayak begitu gitu. Bilang ya Allah gimana sih ini. Dia tutup telepon dari rumah sakit, terus habis itu dia tuh yang dia bilang saya istighfar, saya doa, saya minta sama Allah, ya Allah kenapa nih, ya Allah kasih saya petunjuk. Dia bilang gak lama kemudian dia keingetan ada satu ustadz, satu gurunya dia gitu, satu orang lah yang sangat dia hormati, biasanya suka tahu-tahu urusan yang dia nggak tahu gitu. Jadi dia tuh telepon ke gurunya tersebut. Terus orang itu, orang alim ini, orang soleh ini, dia bilang kayak begini, coba deh kamu inget-inget, mungkin kamu punya salah sama ibu kamu, katanya gitu ya. Akhirnya dia bilang, saya habis telepon itu saya inget-inget apa ya. Dia bilang saya inget zaman lagi saya SMP. Itu berapa puluh tahun yang silam. Dia umurnya waktu itu 30-an tahun. Zaman SMP itu kan umur 13, 14 tahun ya, 20 tahun yang silam gitu. Dia bilang ya Allah, saya inget tuh, saya pernah ngambil duitnya ibu, pernah nyolong duitnya maknya nih ceritanya nih. Gara-garanya dia itu ceritanya minta uang bayaran buat sekolah, jadi ibunya nih nggak ngasih. Akhirnya satu hari dia lagi masuk ke kamar gitu, lagi nyari-nyari ibunya gitu kan, dia kelihatan ada uang di bawah bantal ibunya. Nah si uang itu cukup buat bayarin SPP-nya dia, uang sekolahnya dia udah nunggak 2 bulan. Itu cukup buat 2 bulan itu, ditambah ada keperluan dia buat beli baju, buat beli buku, buat beli bolpen, buat beli ini tuh cukup semua pakai duit itu. Jadi dia pun kemudian yang udah deh, mama gak ngasih-ngasih kayak gitu ya, ibu gak ngasih-ngasih, saya pakai aja duitnya kayak gitu. Toh nantinya juga bagaimanapun kan juga memang ibu juga memang harus bayar juga buat sekolah itu kayak gitu. Dia ambil tuh duit, langsung dia pakai gitu. Ibunya sempet nyari-nyari gitu kan, dia nggak denger aja pokoknya gitu. Udah, akhirnya dia kemudian telepon sama ibunya. Dia bilang assalamualaikum bu. Ibunya bilang waalaikumsalam, gimana nak kabar istri kamu nak gitu ya. Iya bu, sekarang sakitnya nih nggak ketahuan apa nih. Kalau sampai besok nggak ketahuan sakitnya apa, harus minumin obat begini begitu segala macam. Ya Allah nak, kasihan banget nak, kamu nih nasibnya, aduh masya Allah nak, kasihannya nak. Pokoknya ibunya tuh sampai ini banget kepikiran. Nah, terus anak-anak kamu gimana? Iya mah, alhamdulillah sih anak-anak di rumah baik-baik, sehat-sehat. Iya sehat-sehat, jangan lupa sih makannya gini gitu kan. Iya insya Allah gitu. Mah, saya mau ngomong sama mama ingat nggak mah, waktu itu mama lagi zaman saya SMP, mama pernah kehilangan uang. Mamanya bilang kayak begini, ya ampun nak, itu tuh ya kejadian yang mama nggak akan pernah lupa. Dia bilang itu lagi zaman bapak kamu tuh lagi nggak punya duit, lagi bangkrut sama sekali, lagi nggak punya penghasilan sama sekali.
Dia bilang sampai buat bayar rumah, buat kontrakan rumah setahun itu, dia bilang bapak kamu tuh nggak bisa bayar waktu itu. Jadi saya itu memang punya tabungan, dia bilang dari sedikit saya tabung dari setiap kali uang belanjaan, ada lebih dikit tuh ditabung gitu ya. Dia bilang sampai udah terkumpul nilainya waktu itu sangat kecil ya, kayak 150 rupiah kayak gitu loh. Dan itu tuh mungkin kalau di kita kayak kalau sekarang tuh kayak berapa? Kayak 15 juta gitu kali ya. Nah ya, saya sekitar segitulah gitu. Zamannya kan udah lama. Dia bilang saya tabung sampai terkumpul segitu. Dia bilang hari itu saya tuh berencana mau membayarkan kontrak rumah itu. Saya udah siapin, dia bilang duitnya di bawah bantal, udah saya tukerin jadi uang, maksudnya jadi 150 perak yang kemudian jadi 1 gitu maksudnya. Saya taruhin di bawah bantal, dia bilang kayak begitu. Tahu-taunya saya pulang dari pasar, duitnya hilang. Ya Allah, sedihnya saya sampai datang ke rumahnya orangnya yang punya rumah itu, dia bilang saya minta maaf dan saya tuh dikata-katain hari itu, katanya bohong, katanya janji mau hari ini bayar, ternyata nggak bayar, ini apa segala macam. Dia bilang ya Allah mak, saya benar-benar nggak pernah lupa tuh hari. Kata ibunya, saya tuh sampai doa-doa, nak ya Allah tuh orang biarin tahu gitu rasanya. Dia nggak tahu kalau itu anaknya. Terus akhirnya anaknya nangis. Terus dia bilang ya ampun ma, ya ampun bu, maafin saya, dulu yang ngambil duit itu tuh saya. Kamu. Ya Allah, mama nggak tahu, ibu nggak tahu kalau itu tuh kamu yang ngambil. Waduh, udah deh. Ya Allah nak, maafin saya ya bu ya, maafin waktu itu buat bayaran sekolah gini gitu cerita. Akhirnya terus dia bilang, iya nak, ibu maafin ya Allah, saya maafin ya Allah, anak saya ya Allah, saya maafin anak saya. Dan sampai udah enak, udah ibunya benar-benar maafin, tutup telepon. Begitu telepon ditutup, baru dia belum beranjak dari situ, teleponnya bunyi dari rumah sakit. Dia bilang, alhamdulillah penyakit istrimu sudah ketemu. Sudah ketahuan sakitnya apa, dan udah langsung akan kita tanganin. Dia bilang insya Allah besok udah mulai bisa, maksudnya udah mulai bisa, tinggal inian aja lah gitu, tinggal proses penyembuhan aja kayak gitu. Masya Allah, tuh orang tua tuh ngeramatin sekaligus ngualatin. Bagaimana kabarmu dengan orang tuamu? Bagaimana kabar hati-hati mereka? Adakah sudah tidak ada sama sekali di dalam hati mereka rasa yang gak enak terhadap dirimu? Pastikan minta maaf orang tua untuk kesalahan-kesalahanmu terhadap mereka. Ya Allah, ya Allah. Surga bagaimanapun terletak di bawah telapak kaki ibu. Yang keduanya, teman-teman saudaraku sekalian, pemaknaan yang tadi itu ya, yang pemaknaan yang berikutnya adalah bahwa sebagai seorang ibu yang kamu bawa adalah surga. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Nabi lagi mau bilang juga sama para ibu, tuh surga tuh yang kamu bawa gitu. Surga yang kamu bawa. Jadi jangan bawa-bawa neraka. Sama anak-anak tuh bawanya surga aja deh udah gitu. Nah, gitu ya. Ayo kita ibadah bareng yuk biar bisa masuk surga bareng-bareng. Nah jangan pakai baju yang ini dong, ntar kalau kamu pakai bajunya kayak beginian dunia, terus nanti di hari akhirat ntar kamu gak bisa masuk surga, mama sedih nanti gitu ya, gitu kan. Anaknya balikin, nah mama juga kan pakai jilbab baru-baru aja mah. Iya sih. Kalau mama kan dulu masa jahiliyah, nah sekarang kan mama udah tahu. Jadi kan kita biar bisa bareng-barengan nih menuju surga. Kamu juga kalau ngelihat mama salah-salah, kamu tegur. Kan kita pengen masuk surga barengan, gitu ya. Jadi yang dibawa sama orang tua itu seharusnya adalah surga, bukan sebaliknya. Seharusnya adalah surga. Jadi sebagai pembawa surga, seharusnya kamu menebarkan kasih sayang.
Jangan kemudian anak berasanya kalau depan mamanya kayak panas mulu gitu. Ini sebenarnya mamanya bawa surga apa bawa neraka nih? Seharusnya anak tuh kalau deket mamanya adem, karena yang dibawa sama mamanya adalah surga. Surga mana yang panas? Gak ada surga yang panas. Yang panas adalah neraka. Jadi kalau bawaan suami deket kita panas, anak deket kita panas, ini perlu dipertanyakan nih, ini pembawa surganya mana nih? Katanya perempuan itu kan bawa surga, di dunia membawa surga bagi suaminya gitu ya. Dunia mata, khair mata'iha al-mar'atu salihah. Seindah-indah surga di bumi adalah istri yang salehah, katanya Nabi Muhammad SAW. Orang tuh kalau di surga pantasnya adem gitu. Jadi kalau kemudian suaminya berasaan nggak betah mulu sama kita gitu ya, jadi pikiran gitu. Jadi pemikiran kita seharusnya nih, saya kayaknya belum bener nih jadi pembawa surga bagi suami. Anak-anak juga kayak begitu. Kalau dikit-dikit tinggal ketemu mamanya tinggal kayak orang lengosan mulu gitu ya. Kayaknya cuma papasan doang gitu. Hai ma, hai ma. Kayak bawaan gak pengen aja deket sama mamahnya gitu. Ini kayaknya harus ada yang ditanyakan juga gitu ya. Selain daripada anaknya juga memang harus bertanya, apa nih yang bikin saya gak betah depan mama gitu ya. Jangan-jangan nih saya naudzubillah, kan ibu kan surga gitu, kok saya nggak betah sama surga nih? Adakah saya bukan calon penghuni surga nih kalau nggak betah-betah deket sama ibu? Kan gitu. Jadi pertanyaannya si anak. Nah si ibu juga jadi pertanyaan, ini saya katanya pembawa surga, tapi kok anak-anak saya nggak betah gitu sama saya? Ini apa saya yang belum bener nih jadi pembawa surga? Anak surga terletak di bawah telapak kaki ibu, gitu ya. Jadi bawanya yang enak-enak aja. Sebagai orang tua, kamu seharusnya membawakan kebaikan bagi anak-anakmu, menebarkan kasih sayang bagi anak-anakmu, gitu. Teman-teman saya sekalian, yang enak, doain anak yang enak. Saya perhatiin tuh di Tarim tuh, ibu kalau lagi marah, semarah-marah apapun, dia cuma ngomongnya kayak gini, Allah yahdi, gitu. Sampai saya tuh dulunya ngirain kalimat apa sih, mereka tuh ngomong apa sih, kalau lagi marah tuh ngomong apa sih gitu. Allah yahdi, kayak nyumpahin nih gitu. Tapi ternyata Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah padamu gitu. Jadi semarah-marahnya dia hanya akan mendoakan baik kepada anak-anaknya. Karena doanya ibu kepada anak tuh ngaruh loh. Teman-teman sekalian, jangan pernah sebagai seorang ibu, jangan pernah sampai keluar dari lisanmu kata-kata yang gak baik atau sumpah gitu ya, doa yang buruk terhadap anak-anakmu. Jangan sampai itu keluar dari lisanmu. Yang nyesel selain daripada anaknya, dirimu sendiri. Anak-anak ngaruh banget teman-teman sekalian. Ngaruhnya bukan cuma ngaruh dikit, ngaruh banget sama anak-anak tuh. Udah deh, luar biasa bener. Makanya sampai itu gini, di Tarim terutamanya, itu orang nggak ada yang dipanggil dengan panggilan-panggilan apa gitu, nggak ada. Biasanya nama mereka dibagusin, kemudian dipanggil lengkap namanya. Namanya Fatimah, panggil Fatimah. Namanya Muhammad, dipanggil Muhammad. Namanya kayak gitu ya. Ada seorang di antara mereka berkata bahwa saya panggil namanya itu lengkap gitu, biar sekalian jadi doa. Kalau dia namanya Fatimah gitu, tiap kali saya panggil saya doain semoga dia seindah Sayyidah Fatimah. Namanya Muhammad, ya Allah karuniakan akhlaknya Nabi Muhammad kepadanya gitu. Jadi kalau namanya siapa aja gitu, mau namanya Abu Bakar dipanggil namanya lengkap Abu Bakar gitu. Kenapa? Biar dia bisa semulia Sayyidina Abu Bakar, biar dia bisa seindah Sayyidina Abu Bakar. Umar namanya, enak loh namanya, pendek juga ya. Umar, panggil Umar gitu. Gak kemudian jadi Umay. Itu kan jadinya apa tuh artinya tuh? Umay. Nggak tahu tuh gitu. Padahal segitu pendeknya ya. Umar panggilnya Umang. Jadi nggak ada artinya gitu. Kenapa nggak Umar aja sekalian, biar sekalian jadi doa tiap kali kita memanggil namanya, gitu ya. Muhammad, nggak usah panggil yang lain-lain.
Tanyanya Memet. Itu jadi apa itu? Gitu. Jadi kalau mau tuh sekalian gitu. Sekalian yang bagus-bagus begitu kan ya. Jadi teman-teman saudara sekalian saya muliakan, anaknya namanya siapa saya? Kamila. Panggil yang sempurna. Kamila, biar dia bisa menjadi anak yang sempurna. Gitu kan? Sempurna akhlaknya, sempurna pribadinya, sempurna fisiknya, sempurna dunia akhiratnya gitu. Jadi tiap kali manggil, tiap kali kita niatin sebagai doa gitu. Sebagai doa-doa yang indah. Makanya ngasih nama anak tuh yang bagus-bagus. Jangan asal keren. Ini lagi musim anaknya lahir gitu ya, warnanya kulitnya sawo mateng, kasih nama Angelina. Kagak ada pantas-pantasnya. Kan gak ada pantas-pantasnya gitu ya. Laki-laki gitu ya, mending gitu kayak bule gitu kan. Ini enggak, hitam manis gitu ya, kasih nama Robert. Aduh, udah gak pantas. Udah yang udah pasti-pasti aja, kasih nama tuh dengan nama-nama yang ya, nama yang sekaligus jadi doa bagi anak-anak kita. Gitu. Halimah. Ceritanya biar jadi anak yang bijaksana, itu ya. Jadi orang yang bijaksana, artinya kan kayak gitu. Tapi belum bijaksana saya, masih bijak sini. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi mananya adalah bahwa kalau kamu kepengen cari surga gitu ya, kamu harus cari lewat baktimu kepada orang tua, dan bahwa surgamu itu terletak pada orang tua gitu. Makanya yang sering-sering komunikasi sama orang tua gitu ya. Ini kadang-kadang nih, apalagi yang hidupnya di rantau nih, kayak saya nih sama orang tua jauh gitu. Kadang suka kesibukan bikin kita jadi bukan lupa sih, ya itu kurang komunikasi sama orang tua. Mesti diingetin, disiapkan lah gitu ya waktu secara khusus untuk telepon. Alhamdulillahnya sebagian orang tua tuh sebagian itu orang tua tuh suka yang mereka yang telepon. Nah itu alhamdulillah lebih mudah ya. Kalau enggak gitu kan, ya Allah, kayak saling kayak jauh-jauhan gitu kan, jadinya nggak bagus gitu ya. Kita mau orang tua kalau kemudian menjadi jauh-jauhan. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Cari surgamu berada di bawah telapakan kaki mereka. Saudara sekalian, kemudian yang kedua yang dibawa sama orang tua itu adalah surga. Maka tebarkanlah kasih sayang kepada anak-anakmu, sebab Nabi Muhammad berkata bahwa yang kau bawa adalah surganya, dan bahwa surga itu didapat adalah dengan cara bakti kita kepada orang tua kita. Terus kaitannya sama akdam, sama kaki itu kenapa? Ya maksudnya sesuatu itu kan kalau ada di bawah tuh lewat jalan bakti itu tadi gitu. Jadi dengan kita merendah, teman-teman saudari sekalian. Kenapa kok bahasanya akdam? Kenapa kok enggak surga berada di atas kepala ibu kita? Gitu ya. Tapi Nabi Muhammadnya menyebutkan surga adanya di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau kamu mau lihat surga, kamu harus menunduk. Kan gitu. Kalau kita misalnya dibilangin bahwa kalau surga ada di bawah atas kepala ibu kita, kan kita berarti begini nih. Gitu ya. Surga ada di dada ibumu misalnya, berarti kita melihatnya ke arah depan. Tapi kalau dibilang surga di bawah telapak kaki ibu, artinya kita di depan ibu kita seharusnya adalah menunduk. Nunduk, liatin surgamu. Ya Allah, teman-teman saudara sekalian, para ulama-ulama tuh ya memperlakukan orang tuanya, kita emang gak ada apa-apanya. Kita nih, ya apalagi kita memang orang masih lagi belajaran buat bakti kan. Mereka tuh yang untuk bakti tuh luar biasa. Ada seorang di antara mereka yang bilang kayak begini, saya seumur hidup nggak pernah makan sama orang tua. Wah, kenapa kamu nggak pernah makan sama orang tua? Dia bilang, saya tuh takut nggak pernah makan semeja atau senampan sama orang tua. Bareng-barengan tentu saja gitu ya, tapi tidak satu nampan gitu, orang tua tuh nggak ada gitu. Selalu cari yang lain aja gitu. Kalau misalnya lagi bareng-barengan makan nih,
Orang tuanya ya udah dibarengin sama siapa kayak gitu, dianya nyelip kemana gitu, nggak pernah mau. Dia bilang, kenapa? Saya takut ada makanan yang udah dilihat sama bapak saya, dilihat sama ibu saya, mereka kepengen, ternyata saya karena nggak tahu saya ambil makanan tersebut, sehingga akhirnya saya jadi durhaka sama orang tua saya. Segitunya kita malah rebutan sama orang tua kita, main home pimpah. Siapa yang dapat daging, siapa yang dapat lengkuas, direndang. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah ya. Ada orang soleh lagi ngobrol sama ibunya, ada temennya di situ lagi liatin gitu, lagi ada di situlah gitu. Dia tuh ngeliatin si temennya dia ini nih lagi dikerubungin sama lalat. Ada satu ekor lalat di hidungnya dia nih, terus muter-muter nguing. Lihatnya tuh kayak risih gitu. Kepengennya saya datengin tuh temen saya, terus gitu ya, kita usir gitu lalatnya. Tapi dia enggak gitu, sampai terus aja hinggap di hidungnya dia nih, abis nguing terus hinggap. Dia diem aja gitu, diem aja sampai selesai dia ngobrol sama ibunya, baru kemudian dia berdiri dan di arah yang lain dia gitu, dia usir lalatnya. Dia nyamperin temennya, terus dia bilang, duh saya risih ngeliatin kamu tuh, kenapa? Lalat di hidung kamu gak usir-usir. Kan saya lagi ngomong sama orang tua, sama ibu. Emang kenapa? Ya mendingan di hidung saya lah, kalau saya usir ntar dia datang ke hidungnya ibu saya. Sampai segitunya. Dia bilang, daripada dia datang ke hidung ibu saya, mendingan dia ngerubungin sama hidung saya aja. Keren-keren ya para kekasih-kekasih Allah SWT dengan baktinya mereka kepada orang tua mereka. Benar-benar dihormatin, diiniin gitu. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya yang namanya bakti sama orang tua nggak akan pernah kemana-mana. Semuanya akan dibales dari dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan nih ilmu, nih hadis bukan cuman kita hafal dari zaman kita kecil ya, udah hafalnya ya. Tapi hari ini mudah-mudahan Allah SWT turunkan ijabah, menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua, sekaligus juga menjadikan kita ibu-ibu yang selalu dapat membawakan surga bagi anak-anaknya, insyaallah. Hari Jumat, hari pilihan Allah SWT, hari yang disukai Allah SWT Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus, sebagai umat Nabi Muhammad, di Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad, dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair
ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكل أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya nih, hadir maulid di sini nih 1 kali kayak hadir maulid 10 kali. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus sebagai umat Nabi Muhammad. Ini Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad. Dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang, bercahaya, dan juga pada siang hari yang terang benderang. Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang. Itu malam dan siang apa? Apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu? Atau malam purnama gitu? Atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini yang sekarang kita berada. Disunahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka kita hadir pada maulid hari ini, pagi ini, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan. Karena dalam maulid tuh per berapa baca solawat, sekian baca solawat, dikit-dikit solawatan, kan begitu. Alhamdulillah. Solawatan itu sendiri teman-teman saya sekalian merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget. Fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan, dunia hingga akhirat ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihatin. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin.
untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya, kan begitu? Orang kalau baru habis sakit, baru habis operasi, nah itu vitamin mesti perbanyak biar cepat pulihnya. Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau banyak baca salawatnya, insya Allah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Sholawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja sholawat bukan asal sholawat. Maksudnya gimana Ustazah? Sholawat bukan asal sholawat. Sholawatnya harus ditambahin plus 1 aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya 1 aja kamu punya. Sholawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat tambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat yang ketika kamu membacanya diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal sholawatan kamu sambil nonton sinetron, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak gitu. Nah gitu. Sholawat diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu fadilah-fadilah sholawat yang banyak insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya. Banyak masalahnya, saya mau nyebutin beberapa aja di antaranya. 1, sholawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk, tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer, misalnya gitu ya, biar orang tahu suara saya bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Suara saya bagus apa enggak? Bagus. Saya tadi berasa suara saya bagus, pas dengerin ibu-ibu kayak lebih bagus deh. Misalnya andai saya membaca sholawat sementara hati saya enggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya enggak murni bener-bener nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin sholawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu nggak bawel mulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Kamu tuh dari tadi nonton aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Misal gitu ya. Pokoknya yang namanya sholawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riyaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiha illa salatu ala al-habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad, amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah nggak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah, karena sungguhnya salawat itu akan diterima oleh Allah hatman bighairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan-raguan. Kamu mati bawa iman, salawatmu semua diterima sama Allah. Dengan syarat tadi, mati bawa iman, salawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama saya punya kiai di Tegal. Saya bilang, kenapa salawat itu pasti diterima sama Allah? Beliau memberikan ibarat. Kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah, sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya, semacam begini nih. Kamu kalau kirim surat misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya, kamu kalau mau kirim surat kepada orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah. Nah itu kan mau nyampe nya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin, mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, habis desa ke kecamatan, habis kecamatan, kabupaten, habis kabupaten, baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur belum tentu dibaca, betul? Kalaupun dibaca belum tentu dibalas, betul? Kalaupun dibalas belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur, bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat, apalagi jika bukan hanya dekat tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya. Tolong dong sampein sama bapak, jalanan nih rusak,
Susah banget kita padahal mau bikin maulid nih. Sian nanti Ustazah Halimah susah masuknya. Misal, gitu kan? Kalau kita ngomong sama dia nih, dia bilang iya deh, tenang, saya sampein sama bapak saya. Nungguin bapaknya pulang kantor sambil pijit-pijit kaki, kasihin tuh surat, Pak bacain dong Pak, dari teman saya nih, kan begitu. Si bapak baca, abisnya dibaca, bakalannya dibales. Iya deh, nanti saya bangunin tuh jalan sesegera mungkin, kan begitu. Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, Bu, Kak, Dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni. Nggak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut, nggak ada fitnah, nggak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja walaupun susah kita sih kerjain, tetap aja kerjain. Bukan berarti oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu nggak usah sholat. Ya, ibadah mau kita kerjain aja, sholat kita kerjain, semua kita kerjain, meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau tahu, ada amal lulus sensor, atau tepatnya kita nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada nabi kita, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amalan tanpa sensor, langsung diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan-raguan. Allah terima sholawat karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang kamu bacakan sholawat untuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, hubballah, karamatullah ila man yusalli alaih, la ila man yusalli minhu. Allah tuh rahmat, sayang, cinta kepada orang yang dibacakan sholawat kepadanya, sehingga sholawat diterima bukan karena memandang siapa yang membaca sholawat tersebut. Makanya saya sering sholawatan, saya senang sholawatan, saya senang sholawatan, saya senang hadir majelis maulid, saya senang baca maulid, saya senang qiyam bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang kayaknya paling pantas buat kita lakukan. Allah kalau mau lihat pelaku amal dulu baru diterima amalnya, waduh, kayaknya nggak lulus sensor nih. Allah kalau mau lihat hati kita dulu, keadaan kita dulu, baru menerima amal ibadah, ya Allah, belum tentu ada amal ibadah saya yang layak diterima oleh Allah. Tapi kita punya sholawat, alhamdulillah. Ada dalil nggak tuh Ustazah sampai sholawat itu semuanya diterima sama Allah tuh? Dalilnya dari mana? Karena nih di negeri kita nih ada, saya pernah dengar Ustazah, di kampung kami ada orang-orang yang jadi anggota GAS. Apa itu GAS? Gerakan anti sholawat. Lah,
serem bener. Ada lagi namain dirinya GAM. Apa saya bilang? Gerakan Anti Maulid. Ya, saya dengernya kesian bener, kesian bener. Lantas dia mau menghadap Allah bawa amal bekal apa? Bukankah sholawat adalah amalan kita umat Islam yang ketika melakukannya Allah tidak peduli siapa yang membaca sholawat, yang Allah pedulikan adalah kekasih hatinya, kekasih Allah yang dikirimkan sholawat kepadanya, yang disolawatinnya yaitu Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, mulailah doa kalian dengan salawat padaku, akhirilah doa kalian dengan salawat padaku, karena sesungguhnya salawat padaku akan diterima Allah. Masakah Allah menerima depan, menerima belakangnya, dan kemudian menolak tengah-tengahnya? Gitu kata Nabi. Diajarin, kamu kalau doa solawatan dulu, ntar abis doa juga solawatan lagi. Biar kenapa Rasul? Biar di awal diterima udah pasti, di akhir diterima udah pasti, tengah-tengahnya nih doa kamu biar diterima sama Allah SWT. Artinya bahwa solawat itu memang amalan kita yang akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai nggak ada fadilah solawat selain yang ini, saya akan bersolawat. Andai nggak ada fadilah lain nih, nggak ada. Solawat tuh fadilahnya cuma amal ibadah yang diterima sama Allah. Saya mau kerjain, karena nggak gampang mau nyari amal ibadah yang kita pantas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, solatmu seberapa mampu buat khusyuk? Hah? Lagi sholat, ada tetangga ketuk pintu, dibukain sama anak kita. Itu sebelum dibukain hati kita, ya ampun pada kemana sini? Gak dibuka-buka tuh siapa lagi yang datang? Kita udah sampai yang Bismillahirrahmanirrahim, sampai kita keras-kerasin, kagak juga ada yang bukain pintunya. Udah berisik sholat kita, Bu. Baca apaan, yang kita inget apaan? Habis dibukain pintu diomongin, iya nih mau ngundang tangga belakang rumah nih, mau nyunatin anaknya. Nanti hari Minggu jam 8 pagi, iya ada pengajian, ngundang kiai dari kampung sebelah. Itu semuanya informasi yang disampaikan sama tuh tamu, kita dengar semua. Sampai udah mikir, mau ngamplop berapa enaknya ya? Panjang bener. Betul begitu? Pakai baju yang mana ya? Betul begitu? Berisik. Ustazah kok tahu? Iya, nah saya juga gitu. Sholat kita masih bising, sholat kita masih berisik. Rasanya masih belum pantas sholat kita ini untuk bawa kita menuju surga. Belum pantas rasanya sholat kita ini untuk kita haturkan